Mari mempelajari bersama-sama untuk kali ini perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Masuk pada susunan kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang strukturnya itu adalah SPO, subjek, predikat, objek. Struktur kalimat bahasa Korea adalah SOP, subjek, objek, lalu predikat. Ada contoh, itu ada BI. BI itu singkatan dari bahasa Indonesia. Contohnya, saya minum kopi. Saya itu sebagai subjek, minum sebagai predikat, kopi sebagai objek. Jadi urutan atau struktur kalimatnya itu adalah subjek, predikat, lalu objek. Sedangkan bawahnya BK itu adalah bahasa Korea. Dengan contoh yang sama, susunan katanya saya kopi minum. Subjek, setelah itu objek dahulu, kemudian predikat. Perbandingan selanjutnya yang nomor 2. Penjelasannya kita baca dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kata sifat yang bersifat menerangkan, dalam contoh nanti adalah cantik, muncul di belakang kata ganti atau kata benda yang diterangkan, yaitu anak. Sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. Contoh di bawahnya, BI itu adalah singkatan dari bahasa Indonesia. Kata benda ditambah kata sifat. Contoh, anak cantik. Anak sebagai kata benda, cantik sebagai kata sifat. Susunan kalimatnya adalah anak cantik. BK dalam bahasa Korea, kata sifat ditambah kata benda. Contohnya, yepen ai. Yepen itu adalah yang cantik. Ai itu adalah anak. Perbandingan selanjutnya nomor 3. Dalam bahasa Indonesia, kata yang melekat pada kata benda dan digunakan untuk menerangkan waktu atau tempat terletak di depan kata benda sehingga disebut pula kata depan atau preposisi, dan penulisannya tidak menyambung dengan kata benda. Sedangkan dalam bahasa Korea disebut partikel penanda waktu atau tempat, terletak di belakang kata benda dan penulisannya menempel pada kata benda di depannya. Contoh, dalam bahasa Indonesia preposisi ditambah kata benda. Contohnya di rumah. Penulisannya dipisah antara di dan rumah. Dalam bahasa Korea, kata benda dulu ditambah preposisi. Contohnya 집에서. Jip itu rumah, eso itu di. Penulisannya digandeng. Perbandingan selanjutnya yang nomor 4. Penjelasannya, ketika mengungkapkan kepemilikan dalam bahasa Indonesia, barang milik itu ada rumah, nanti contohnya adalah kata rumah, muncul terlebih dahulu dan diikuti oleh pemiliknya, yaitu nanti contohnya adalah teman. Sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. Contoh bahasa Indonesia BI, kata benda ditambah kepemilikan. Contohnya rumah, teman. Rumah sebagai kata benda, teman sebagai kepemilikan. Sedangkan untuk bahasa Korea BK, kepemilikan dulu, kebalikannya ya, ditambah selanjutnya kata benda. Contohnya 친구의 집, rumah teman. Dalam bahasa Korea, kepemilikan itu biasa ditambah partikel ei. Contohnya 친구
kalimat asalnya, kalimat aslinya ditambah ai, berarti chin gue jeep, rumah milik teman. Untuk yang nomor 5, kita baca dulu. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja contohnya di sini adalah tidur, muncul di belakang kata kerja bantu. Di sini contohnya ingin. Sedangkan bahasa Korea adalah kebalikannya. Contohnya BI bahasa Indonesia, susunan katanya kata kerja bantu ditambah kata kerja. Contohnya ingin tidur. Ingin adalah kata bantu kerja atau kata kerja bantu, sedangkan tidur adalah kata kerja. Untuk susunan kata bahasa Korea, kata kerja dahulu, kemudian disusul kata kerja bantu. Contohnya cago sipoyo. Cago ca itu tidur, cada itu tidur, go sipoyo adalah ingin. Cago sipoyo artinya ingin tidur. Untuk perbandingan susunan kata yang nomor 6, dalam kalimat negatif bahasa Indonesia, negasi di sini contohnya adalah kata jangan. Muncul di depan kata kerja di sini contohnya adalah makan. Sedangkan dalam bahasa Korea, negasi muncul di belakang kata benda. Contoh BI untuk bahasa Indonesia, susunan katanya negasi ditambah kata kerja. Contoh jangan makan. Jangan sebagai negasi, makan sebagai kata kerja. Untuk BK bahasa Korea, susunan katanya kata kerja disusul negasi. Contohnya mokjima. Mokjima itu terdiri dari kata mokda artinya makan, jima atau jimaseo itu jangan. Berarti mokjima itu artinya jangan makan. Perbandingan selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, kata benda seperti subjek dan objek diidentifikasi berdasarkan posisinya. Sedangkan dalam bahasa Korea, kata benda tersebut ditandai dengan menempelkan partikel. Contoh dalam bahasa Indonesia, Udin minum kopi. Udin sebagai subjek, minum sebagai predikat, kopi sebagai objek. Jadi subjek dan objek itu diidentifikasi berdasarkan posisinya. Sedangkan dalam bahasa Korea, contohnya Udini kopirel masinda. Udini asal katanya dari Udin. Karena Udin sebagai subjek maka ditandai dengan I atau ditambah dengan partikel I. Sebenarnya partikel yang menandakan subjek bukan hanya I, ada ga, ada nen, dan ada juga en. Kopirel, kopi itu adalah kata dasarnya, rel adalah partikelnya yang menandakan kopi itu sebagai objek. Masinda itu adalah predikatnya. Perbandingan tata bahasa selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, penanda waktu, bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk yang akan datang, serta sedang berlangsung dan telah selesai, ditandai dengan kosa kata. Dalam bahasa Korea, penanda waktu tersebut ditandai dengan tata bahasa terkait yang ditempelkan, letaknya di belakang kata kerja. Contoh dalam bahasa Indonesia, kata kerja makan, sudah makan, sedang makan, akan makan. Sedangkan dalam bahasa Korea, mokta itu artinya makan. Kalau sudah makan,
mokta berarti terdiri dari mokta itu makan, ada tambahan partikel os, itu menandakan kata itu, kalimat itu sudah terjadi. Sedangkan kalau sedang makan atau sedang berlangsung kegiatan, contohnya moko ita, mokta itu makan, ada tambahan partikel go ita, artinya sedang. Terus mokel kosita, mokel itu mokta itu artinya makan, el kosita itu artinya akan. Berarti mokel kosita artinya akan makan. Perbandingan tata bahasa selanjutnya kita baca bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia, lawan bicara atau subjek kalimat tidak mempengaruhi kata yang digunakan. Sedangkan bahasa Korea memiliki bentuk honorific, sehingga kata yang digunakan berbeda berdasarkan umur, status sosial, hubungan kedekatan dengan lawan bicara atau subjek. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, saya ada di rumah. Bahasa Koreanya Jonen jipe ismida. Jonen itu saya, jipe itu di rumah, ismida itu ada. Namun contoh yang ini itu dipergunakan dalam percakapan atau dialog dengan orang yang kita kenal, yang akrab. Sedangkan contoh yang di bawahnya BI bahasa Indonesianya bapak atau ibu guru ada di rumah. Kalau kita artikan dalam bentuk bukan hormat atau bentuk bukan honorific, artinya menjadi begini dalam bahasa Koreanya. Bapak ibu guru itu sonsengnim, ada itu adalah ismida, di rumah itu adalah jipe. Kalau kita rangkai menjadi sonsengnim jipe ismida, itu dalam bentuk tidak hormat atau bukan bentuk honorific. Karena bahasa Korea mengenal bentuk hormat, membedakan di mana kita berbicara dengan orang tua atau orang yang lebih tinggi jabatannya, maka bahasa Koreanya menjadi seperti contoh sonseng님께서 댁에 계십니다. sonseng님께서 itu adalah guru, keso itulah partikel yang menandakan bentuk hormat. Dek itu adalah bentuk hormat dari kata jip di atasnya. Gesimida itu adalah bentuk hormat dari ismida, contoh yang di atasnya. Sekedar tambahan saja, untuk bentuk honorific itu memang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Namun untuk lebih mudah memahami, sebenarnya bentuk honorific itu ada dalam bahasa Jawa. Contohnya, aku eneng omah. Kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua atau yang kita hormati, maka akan menjadi kulo wonten griya. Itu kurang lebihnya. Kalau mungkin ada salahnya ya bisa dikoreksi dalam bahasa Jawanya. Perbandingan tata bahasa selanjutnya, ini yang terakhir. Penulisan dalam bahasa Indonesia itu biasanya dari satuan kecil ke besar. Sementara untuk bahasa Korea itu dimulai dari yang besar ke kecil. Contohnya, bahasa Indonesia HRD Korea 345 Jonggaru Chunggu Kota Metropolitan Ulsan Republik Korea. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia nama tempatnya dulu HRD Korea, setelah itu jalannya 345 Jonggaru Chunggu, setelah itu kotanya yaitu Kota Metropolitan Ulsan,
setelah itu negaranya Republik Korea. Sebaliknya dalam bahasa Korea itu dari negara dulu. 대한민국 울산 광역시 중구 중가로 345 한국산업인력공단. Kita artikan, 대한민국 itu adalah Korea Selatan, Ulsan Gangyeoksi itu adalah kota metropolitan Ulsan, Junggu Chunggaru itu nama jalannya Junggu Chungga, namanya Sambek Sasipo 345. Hanguk Sanop Inryok Kongdan itu adalah HRD Korea. Jadi dalam bahasa Korea itu penulisannya dari yang besar dulu, dari nama negaranya dulu, terus alamatnya, jalannya, nomornya, baru tempat, nama tempatnya. Terus ada tambahan sedikit, itu berkaitan dengan penulisan tanggal dalam bahasa Korea. Sebelumnya untuk penulisan tanggal, bulan, dan tahun untuk bahasa Indonesia urutannya adalah tanggal dulu, bulan, tahun. Contohnya 30 Agustus 2018. Kalau dalam bahasa Korea itu kebalikannya, tahunnya ditulis dahulu, bulannya, setelah itu tanggalnya. Contohnya Ichon 18년 tahun 2018, Palwol itu bulan Agustus, 30일 itu adalah tanggalnya, tanggal 30.